Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas handphone cantik dengan motif seperti ini. Ini ada bagian yang timbul, bagian front loop, sementara ada juga bagian yang bolong-bolongnya. Ukurannya saya buat pas seukuran handphone, dan teman-teman bisa lihat hasilnya cukup rapi dan lurus ke atas. Untuk bagian akhir barisnya tidak terlalu kelihatan. Semoga nanti mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan poli kilap, lalu ada kancing batok, kemudian di sini ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai. Dua puluh 24 rantai. Setelah 24 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-24 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya. Kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC atau single crochet, dan ini adalah baris yang kedua. Nah, lanjutkan nanti di ujung 1 rantai, putar SC setiap lubang, dan saya akan buat baris ketiga. Saya akan buat total 3 baris. Nah, ini sudah selesai total 3 baris. Teman-teman bisa tambah menjadi 6 baris atau 9 baris untuk ukuran yang lebih lebar. Selanjutnya di ujung ini saya akan tambahkan lagi 1 rantai, kemudian beri penanda di lubang kedua sebelum lubang terakhir di sini. Untuk pola berikutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi saya sarankan teman-teman hitung agar nanti motifnya pas. Untuk sebelah kanan kiri ini 3 SC sesuai jumlah baris. Kemudian di bawah 24 SC, di kanan 3 SC, dan di atas hingga ke penanda 23 SC. Nah, saya mulai sisi ini 3 SC karena ada 3 baris. Kemudian ke sisi ini jumlahnya 24 SC. Lanjutkan nanti di sini 3 dan di atas hingga penanda 23. Mendekati akhir putaran, SC ke-23 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mulai membuat pola bagian pertama, dimulai dengan SC di tempat slip stitch tadi.
lalu 2 rantai, 1 2, skip 2 lubang. Di lubang berikutnya ulangi pola, skip 2, ulang pola SC, 2 rantai, skip 2 SC, 2 rantai, skip 2 SC, 2 rantai, skip 2 SC. Nah, lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 2 rantai, skip 2 SC, 2 rantai, skip 2. Nah, ini pas ya, di akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Ini slip stitch yang pertama, kemudian slip stitch kedua di bagian 2 rantai yang ini. Dua rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu saya akan masuk ke pola bagian yang kedua. Dimulai dengan membuat 2 buah double crochet di tempat 2 rantai ini atau 2 DC. 1 2. Penanda di puncak DC yang pertama. Kemudian lilit benang di hook, turun ke bagian SC yang ini, buat front SC. Nah, seperti ini ya, kaitkan 1 DC seperti ini. Lalu kembali di bagian 2 rantai ini, pola pengulangan, isi dengan 3 buah DC. Lalu ulangi polanya dari bagian DC yang ke bawah tadi. Nah, di sini front DC, di bawah tarik. Lalu di bagian 2 rantai isi dengan 3 buah DC. Kembali front DC di bagian SC, tiga buah DC di bagian 2 rantai, nah ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan pola terakhir front DC, tiga buah DC di bagian 2 rantai, nah, kembali di sini teman-teman perhatikan ya, di sini ada SC yang baris bawah terakhir. Nah, jangan lupa di sini buat front DC yang terakhirnya. Nah, akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Slip stitch pertama di penanda, slip stitch kedua di DC berikutnya, dan slip stitch ketiga di bagian front DC, 1 rantai. Nah, hasilnya sejajarkan ya di bagian front DC ini, hasilnya seperti ini. Ini memang sedikit mengembang karena terjadi penambahan titik, tidak apa-apa, lanjutkan lagi, ulangi pola bagian pertama. Disejajarkan dengan front DC ini, isi dengan 1 SC, 2 rantai,
skip 3. Jadi kali ini skip 3 ya. Kalau di bawah tadi skip 2, sekarang skip 3 di bagian 3 DC, sejajarkan di bagian front DC 1 SC. Lanjut 2 rantai, skip 3 SC, 2 rantai, skip 3 SC. Nah, lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah SC 2 rantai, skip 3 SC, 2 rantai, skip 3. Pas di akhir putaran langsung slip stitch di penanda, slip stitch pertama, kemudian slip stitch kedua di bagian 2 rantai, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kembali ke jumlah titik stitch yang awal ya. Ulangi lagi pola bagian yang kedua, dimulai dengan 2 DC di bagian 2 rantai ini. Penanda di puncak DC yang pertama. Kemudian front DC di bagian SC. 3 DC di bagian 2 rantai, front DC di bagian SC, 3 DC di bagian 2 rantai, front DC di bagian SC. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, front DC di bagian SC, 3 buah DC di bagian 2 rantai, front DC di bagian SC, akhir putaran slip stitch pertama di bagian penanda, slip stitch kedua di lubang berikutnya, dan slip stitch ketiga tepat di bagian front DC, 1 rantai. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, ini polanya. Lanjutkan, ulangi bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua. Jangan lupa untuk akhir bagian yang pertama itu slip stitchnya 2 kali, sementara untuk akhir bagian yang kedua slip stitchnya 3 kali. Jadi ini adalah trik supaya untuk akhir setiap barisnya tidak terlalu kelihatan. Lanjutkan terus hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Nah, ini dia hasilnya. Saya rasa sudah cukup untuk tingginya, sudah seukuran handphone saya. Nah, untuk pengerjaannya ini teman-teman akhiri di bagian motif yang kedua ya, yang bagian ada 3 DC-nya. Nah, di sini di akhir putaran saya akan slip stitch 1 rantai.
Nah, untuk pola berikutnya di sini teman-teman harus perhatikan ini terjadi penambahan stitch atau penambahan satu titik untuk satu bagian ini. Jadi jangan diisi semuanya dengan SC karena nanti bisa mengembang bagian atas tasnya. Jadi untuk pola penutupan perhatikan di sini. Di sini kan ada 2 buah DC, isi dulu masing-masing dengan 1 SC. Nah, kemudian bagian front DC ini di skip. Lalu SC kali 3. 1 2 3. Skip lagi front DC-nya SC kali 3. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran. Ini benangnya akan saya ganti. Akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama, ganti benang, tarik kuat, 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, jadi 1 SC dimulai dari tempat slip stitch ya. Teman-teman lanjutkan SC-nya ini berkeliling, kemudian nanti slip stitch 1 rantai, buat SC berkeliling lagi, lalu sisipkan untuk tali selempangnya di bagian sudut. Warnanya sama, ini terdiri dari 4 SC bolak-balik, panjangnya sekitar 100 cm, ringnya ring yang cukup kecil sekitar 1 cm. Jadi untuk tutorial sederhana bisa cek di kolom deskripsi. Nanti teman-teman tinggal sisipkan di bagian rajutan, lalu nanti terakhir saya akan peragakan pembuatan tempat kancing. Nah, ini sudah selesai ya, tapi benangnya belum saya putuskan. Tali selempangnya sudah saya kaitkan di sini dan saya sudah tambahkan 1 putaran SC. Jadi ini terakhir saya akan membuat tempat untuk kancing batoknya, cukup kaitan rantai. Jadi pertama letakkan posisi dulu bagian depan dan belakang. Nah, di sini ambil titik tengah di bagian belakangnya dan beri penanda. Nah, untuk pengerjaan berikutnya setelah slip stitch 1 rantai, buat SC hingga ke 1 titik sebelum penanda ya. 1 titik sebelum titik di penanda. Jadi dari penanda ada 1 titik kosong, kemudian sebelumnya 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan hingga ke titik yang ini. Nah, ini sudah ada 1 titik sebelum penanda. Di sini saya akan buat rantai untuk kaitan kancing. Untuk jumlah rantainya saya akan buat sekitar 10 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian 1 titik sebelum penanda, di penanda, dan 1 titik sesudah penanda. Jadi skip 3. Di lubang berikutnya kembali 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini ya. Jadi skip 3 SC, lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran slip stitch. Slip stitch 2 kali. Kemudian putuskan benangnya. Nah, sudah selesai tempat kaitan kancingnya. Setelah ini nanti teman-teman tinggal jahit bagian kancingnya di posisi depan seperti ini. Nah, tinggal nanti dikaitkan rantainya. Kalau ingin bagian kaitan rantainya lebih tebal, teman-teman bisa tambahkan 1 putaran SC berkeliling.
Nah, ini dia sudah selesai tas HP-nya, terlihat cantik dengan motif yang cukup manis. Kancingnya sudah saya jahit dan ini ukurannya pas ya, seukuran handphone saya. Dan di sini teman-teman bisa lihat motifnya cukup rapi, lurus hingga ke atas. Ada bagian yang bolong-bolongnya juga, jadi cukup unik. Bagian pergantian barisnya itu ada di sejajar dengan ini, cukup di bagian SC, jadi tidak terlalu kelihatan. Untuk bahan benang, dia masing-masing satu gulung tapi masih bersisa. Nah, untuk ukuran final dari dompet tas HP ini adalah tingginya sekitar 16 cm, kemudian untuk lebar 10 cm. Nah, semoga polanya mudah untuk dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.